Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini Lembaga Alkitab Indonesia di sini memberikan judul Hari Perhentian yang Disediakan Tuhan. Pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pagi hari ini saya memberikan tema pagi hari ini adalah masuk ke tempat perhentian. Sekali lagi, pagi hari ini tema kita, ya, pokok pembicaraan kita pagi hari ini yang Tuhan ingin ingatkan bagi kita. Tema pagi hari ini adalah masuk ke tempat perhentian. Masuk ke tempat perhentian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud dengan tempat perhentian adalah Kanaan. Masuk ke tempat perhentian. Tempat perhentian yang dimaksud adalah Kanaan. Saudara, di dalam Ibrani pasal yang keempat ini berbicara tentang tempat perhentian. Dijelaskan sebelumnya, saudara, bahwa umat kepunyaan Tuhan, umat Israel, ketika mereka ada di tanah perbudakan, Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan ingin mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, yaitu di Mesir. Dan Tuhan berjanji kepada mereka bahwa Tuhan akan membawa umat Tuhan ini ke tempat tujuan di mana Tuhan inginkan mereka ada, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan janjikan begitu luar biasa sekali. Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ya, itu yang Tuhan janjikan kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa ketika mereka keluar 40 tahun mereka terputar-putar di padang gurun. Dan pada akhirnya lewat ketika Musa yang memimpin keluar, tetapi pada akhirnya Musa tidak membawa umat Tuhan ini sampai masuk ke tanah perjanjian ini, karena Musa saking jengkelnya. Tuhan cuma suruh dia untuk berbicara di gunung batu untuk mengeluarkan air, tapi karena jengkelnya dia pukul dengan tongkat gunung batu itu, sehingga dia tidak diizinkan. Dia hanya melihat dari jauh tempat di mana Tuhan janjikan. Tetapi Tuhan mendelegasikan tugas sebagai pemimpin. Jadi ada orang yang Tuhan pilih untuk menjadi leader, menjadi pemimpin, untuk membawa umat Tuhan ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan, lewat abdi Musa, yaitu Yosua. Dan kita tahu bersama bahwa Yosua memimpin umat Tuhan ini masuk ke tempat perjanjian. Inilah yang dimaksud dengan tempat perhentian. Sekian lama mereka berjalan. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, mereka berjalan melewati padang gurun. Dan pada akhirnya mereka tiba di tempat perhentian di mana Tuhan inginkan mereka ada di sana. Jadi tempat perhentian yang dimaksud di sini adalah tanah Kanaan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-56, firman Tuhan, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Lewat Musa dan juga masuk lewat hambanya Yosua. Jadi apa yang Tuhan janjikan, tidak satupun yang
tidak dia tepati. Artinya ketika Tuhan berbicara, Tuhan menjanjikan umatnya untuk membawa mereka ke tempat di mana umat Tuhan bisa menikmati kehidupan mereka. Tanah yang begitu berkelimpahan, penuh dengan susu dan madu, kata firman Tuhan. Tuhan memenuhi janji-janjinya. Baru yang kedua, berbicara tentang tempat perhentian yang Tuhan maksudkan, yaitu di surga. Tuhan sering memberikan gambaran dalam seminggu ada 7 hari. Hari pertama sampai hari yang ke-6 umat bekerja. Tetapi pada hari ke-7 itulah namanya hari perhentian. Disebut hari Sabat. Umat berhenti dari kegiatan mereka dan mereka datang berbakti kepada Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan, saudara, tempat perhentian ini gambaran perjalanan kehidupan umat Tuhan. Bukan cuma berbicara tentang umat pilihan Tuhan Israel, tetapi kita adalah umat pilihan Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus. Saya dan saudara adalah umat kepunyaannya. Dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, dari kita dipanggil keluar dari kegelapan, Tuhan mau Tuhan bawa ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan temukan kita waktu hidup kita yang lama, yang tidak berkenan, mulai kita melakukan perjalanan kehidupan kita sampai Tuhan inginkan kita selesai dan berada di tempat perhentian yang namanya adalah sorga. Jadi tempat perhentian yang pertama yang dimaksud adalah berbicara tentang umat Israel, Kanaan. Tetapi kedua, tempat perhentian bagi umat Tuhan, yaitu saya dan saudara, itu adalah sorga. Dari perjalanan kita, saudara, pada akhirnya kita akan ke tempat perhentian itu. Tempat perhentian, tempat di mana Tuhan inginkan kita ada bersama-sama dengan Dia, yaitu di sorga. Semua orang akan mengalami itu. Tempat perhentian berbeda dengan hari perhentian. Ada hari perhentian secara universal. Tuhan datang di awan-awan dan umat Tuhan mengalami yang namanya rapture, pengangkatan. Tetapi ada hari perhentian yang dimaksudkan secara pribadi. Artinya orang tutup usia. Orang bilang orang tersebut sudah meninggal. Artinya tinggalkan dunia ini, pergi ke tempat perhentian. Kenapa Tuhan sampaikan firman ini? Mengingatkan gereja Tuhan, saya dan saudara, tentang tempat ini. Ini harus kita pikirkan. Karena hari-hari ini, saudara, lewat media sosial kita bisa mengetahui banyak orang yang meninggal
Ada orang yang meninggal terpapar dengan virus corona. Banyak. Tetapi ada juga orang yang meninggal hari-hari ini yang tidak terpapar dengan virus corona, tetapi penyakit yang lain. Ada banyak orang mengalami hal ini. Ada banyak orang hari-hari ini yang mengalami hari perhentian. Siapapun dia, dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang tua, dia orang muda, dia orang yang punya jabatan yang tinggi, baik dia orang hamba yang hina. Setiap orang akan mengalami hari perhentian itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua orang berada di tempat perhentian yang sama? Saya seringkali berulang-ulang menyampaikan, cara kita mati atau meninggal itu tidak menentukan kita ada di tempat perhentian bersama-sama dengan Tuhan di sorga, atau di tempat perhentian yang lain. Tetapi yang menentukan bukan cara mati kita, tetapi cara hidup kita. Yang menentukan kita ada di tempat perhentian bersama dengan Tuhan Yesus. Ini Tuhan ingatkan. Dia mau jemaat, bahkan hari-hari ini hamba-hamba Tuhan banyak yang dipanggil pulang. Artinya mengalami hari perhentian. Ini penting. Makanya Tuhan terus ingatkan saya dan saudara. Saya tunjuk satu ke saudara, saudara-saudara yang ada di rumah, 3 ke saya. Penting. Tuhan ingatkan tentang tempat perhentian itu. Tempat yang luar biasa. Tempat yang tidak ada lagi air mata, kata firman Tuhan, bukan kata saya. Tidak seperti hari-hari ini yang kita jalani. Keadaan pandemi COVID-19 membuat banyak orang yang bersedih hati. Banyak orang yang mencucurkan air mata. Banyak orang yang mengalami penderitaan. Tetapi di tempat perhentian itu yang Tuhan janjikan, yang ada hanyalah kebahagiaan. Seng adalai sakit penyakit di sana. Seng adalai virus corona di sana. Tidak ada lagi yang namanya kesakitan. Tidak ada lagi yang namanya pergumulan sampai kita mencucurkan air mata. Saking tekanan hidup begitu luar biasa. Bukan cuma air mata yang keluar, air hidung juga keluar, air mulut.
Saudara, berbicara tentang tempat perhentian, kalau kita kembali membaca dalam Ibrani 4 ayat yang ke-6 yang tadi sudah kita baca bersama. Ibrani 4 ayat yang ke-6 tadi dikatakan begini, jadi sudah jelas. Perhatikan saudara, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ini lagi-laginya berbicara tentang umat Israel. Lewat hambanya Musa, Harun, waktu mereka masih di Mesir, Tuhan pakai hamba-hambanya ini untuk menyampaikan kabar kesukaan itu. Hai umat Israel, Tuhanmu akan membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Engkau akan mengalami kebebasan. Engkau akan mengalami kelepasan. Engkau akan mengalami kemerdekaan. Dan Tuhan ingin membawa engkau ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi justru orang-orang yang mendengarkan kabar baik ini, kata firman Tuhan, saudara, mereka tidak masuk ke tempat itu. Orang-orang yang mendengarkan kabar baik itu, waktu mereka di Mesir, yang masuk ke tempat perhentian itu hanya Yosua dan Kaleb, 2 orang. Selebihnya mereka yang lahir umur 20 tahun ke bawah, mereka yang lahir di padang gurun yang masuk. Tetapi yang pertama-tama mendengarkan kabar baik, kabar kesukaan di Mesir bahwa Tuhan akan membawa ke tanah perjanjian yang limpah dengan susu madu, mereka tidak masuk. Mereka mati karena ketidaktaatan mereka. Cuma 2 orang saja, Yosua dan Kaleb, orang yang pertama-tama mendengarkan kabar itu di Mesir, mereka yang masuk. Selebihnya mereka yang lahir di padang gurun 20 tahun ke bawah yang masuk. Saudara, firman berkata, jadi sudah jelas. Ada yang masuk ke tempat perhentian, ada yang tidak masuk ke tempat perhentian. Jadi pertanyaan, siapa yang tidak masuk Kanaan? Siapa yang tidak masuk tanah Kanaan? Jelas, tadi kita sudah baca. Kalau saudara baca dalam Ibrani, kita undur. Tadi kita baca pasal yang keempat. Saudara baca dalam Ibrani pasal 3, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat 19. Firman Tuhan berkata begini, mulai ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Tuhan, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Ini dia ada di padang gurun. Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Perhatikan saudara, bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Siapa yang tidak masuk tanah Kanaan? Firman berkata, mereka yang tidak taat. Padahal Ibrani 3:16 berkata di situ, yang pertama, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Tuhan?
Saudara perhatikan, sekalipun mereka mendengar suaranya. Banyak orang yang mendengar suara Tuhan, tetapi tidak melakukan suara Tuhan itu. Mereka dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan mereka dengar, tetapi mereka tidak taat. Saudara baca Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-38. Itu berbicara tentang pemberontakan umat Israel. Mereka berontak kepada Tuhan, bersungut-sungut. Ketidaktaatan, saudara. Lewat Tuhan pilih Musa, Harun juga di sana, yang memimpin mereka untuk masuk ke. Tuhan berbicara lewat hambanya, lewat nabinya. Mereka mendengar tapi tidak melakukan. Ketaatan itu kita belajar mulai dari lembaga yang kecil. Ada pemimpin di lembaga yang kecil yang bernama keluarga. Ada imam di sana. Taat, istri taat, tunduk kepada suami. Kecuali suami ajar yang salah, jangan lakukan. Belajar taat, tunduk. Kalau engkau bekerja ada pemimpin di tempat pekerjaan, bagaimana engkau taat kepada Tuhan yang tidak terlihat secara kasat mata? Kepada pemimpinmu yang ada di dunia ini engkau tidak taat. Di tempat pekerjaan kita ada pemimpin, kita harus taat kepada dia, supaya kita menjadi karyawan yang berkenan, supaya kita menjadi yang berkenan. Di kota ini ada pemimpin juga. Pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Tuhan pilih pemimpin ini. Ambon pemerintahan PSBB, dan itu pun itu rekomendasi dari pemerintah pusat karena pandemi COVID-19 meningkat. Ada sekelompok kecil yang tidak mau. Mereka menentang kebijakan ini. Padahal saudara pikir pemerintah melakukan keputusan bikin kebijakan demi kebaikan masyarakat kota ini, supaya tidak lagi penyebaran, berusaha untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara PSBB. Tapi orang tidak mengerti. Kita harus belajar tunduk, taat, ada pemimpin. Mereka memberikan keputusan, mengambil kebijakan-kebijakan demi kebaikan. Belajar. Karena mereka yang tidak taat, mereka yang memberontak, mereka tidak akan pernah masuk ke tempat perhentian. Umat Tuhan memberontak. Mereka tidak mau mendengar. Maka mereka tidak sampai di tempat di mana Tuhan inginkan mereka ada di sana. Baru siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk Kanaan? Umat Israel yang tidak taat. Siapa yang tidak masuk surga? Matius 7 ayat 21. Saudara paling
hafal ayat ini. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu kejahatan. Siapa yang tidak masuk surga, tempat perhentian itu yaitu orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun dalam Matius pasal 7 ini adalah orang-orang yang melayani, mengusir setan, bernubuat, itu orang yang melayani. Tadi yang tidak masuk tanah Kanaan, umat yang mendengar suara Tuhan tapi tidak melakukan. Ini Matius pasal 7 ayat 21, bahkan yang melayani tapi tidak melakukan, tidak dikenal oleh Tuhan. Untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus jadi orang-orang yang taat, orang-orang yang harus dikenal. Bagaimana orang bisa dikenal? Membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti pemimpin di kota ini, semua orang tahu pemimpin kita, siapa namanya, wali kota siapa namanya. Tapi belum tentu pemimpin kita kenal kita, ya. Saudara kalau masuk di tempat kediaman, maksudnya rumah dinas, saudara tanpa dikenal, belum sampai saudara di pagar, pintu masuk pagar, di pagar, sudah satpol hadang saudara dan bertanya mau ada keperluan apa. Tapi orang yang dikenal, Satpol PP-nya sudah lihat saja begini, langsung masuk, bisa masuk, karena sudah dikenal. Kalau kita dikenal oleh Tuhan, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Hidup ini harus dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, saya tidak kenal dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak masuk surga? Orang yang tidak taat, ya, yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Berikutnya, siapa yang masuk Kanaan? Ibrani 4 ayat yang ke-11 yang kita baca. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Artinya orang yang masuk adalah orang yang taat kepada Tuhan. Di sini ada kata, baiklah kita berusaha. Harus ada usaha dari kita dulu. Tapi kita tidak boleh sendiri. Harus ada Dia, Roh Kudus, yang memberikan kita kekuatan untuk kita tetap berjalan. Karena tantangan hari-hari ini begitu kuat sekali. Kalau kita berjalan sendiri, kita akan terbawa dunia ini. Mulai dari kita ada usaha, berusaha. Sama Matius tadi, orang yang masuk surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-14, ini ayat yang terakhir. 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-8 berbicara tentang seorang yang bernama Raja Daud. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud.
yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Ini Tuhan berbicara kepada Yerobeam, raja yang jahat, dan Tuhan bandingkan dia. Tuhan ingat tentang hambanya yang bernama Daud. Daud bukan tokoh yang sempurna. Kita tahu Daud pernah jatuh di dalam dosa, tapi dia berbeda dengan raja yang pertama yang bernama Raja Saul. Kalau raja yang melakukan kesalahan, siapa yang mau berani koreksi? Kalau kita hamba, pemimpin kita yang akan koreksi. Kita, siapa yang koreksi? Kalau raja yang melakukan, yang akan datang dan memberitahukan pelanggaran. Dia orang nomor satu. Tapi masih ada Tuhan. Ada hambanya. Dalam perjanjian lama sering dikata pelihat, nabi Tuhan. Nathan datang memberitahukan apa respon seorang Raja Daud. Saudara, dia minta ampun, dia tiarap, minta pengampunan. Itu yang disukai Tuhan. Saul, ketika dia sudah salah, seharusnya Samuel yang harus membakar ukupan itu. Tidak boleh dia. Karena dia takut kepada rakyat, kepada umat Israel. Dia takut ada pasukan yang besar yang ingin. Dia berani angkat bakar ukupan itu. Padahal tidak boleh. Harus Samuel yang bakar ukupan. Ketika dia melanggar perintah Tuhan, ketika Samuel datang dan memberitahukan dia, apa yang dia perbuat? Saudara bisa baca. Dia pegang ujung jumbai daripada Samuel. Dan dia bilang, harus hormati dia sebagai raja. Berbeda dengan Daud, rendah hati, kerendahan hati. Ketika disampaikan, dia merendahkan, dia berpuasa. Puasa itu merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dia mengakui, dia bertobat. Sehingga itu yang Tuhan sukai. Tetapi engkau Yerobeam tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintah dan mengikuti aku dengan segenap hati, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Saudara, kita tidak sempurna. Terkadang ada kesalahan yang kita lakukan, tetapi yang Tuhan suka, kita mengakui, kita mau bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan suka dengan raja yang bernama Daud, sehingga lewat keturunannya Mesias, Juru Selamat itu lahir. Sehingga orang sering menyebut Yesus, Yesus anak Daud, karena dia adalah ada keturunan dari Raja Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semua merindukan untuk kita
masuk ke tempat perhentian itu. Saudara, kita ini tidak selama-lamanya di dunia ini. Pada akhirnya kita akan selesai, tapi kita tidak tahu rahasia. Tapi yang kita rindukan, Bapa Surgawi rindukan. Ketika hari perhentian itu tiba bagi saya dan saudara, kita ada di tempat perhentian di mana Tuhan ada di sana. Amin. Bagaimana bisa masuk ke tempat perhentian? Cuma satu. Taat. Bolak-balik baca dari belakang, taat. Dari belakang, taat. Ketaatan. Ya. Mulai kita belajar taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpin. Ya. Belajar tunduk kepada pemimpin. Ada pemimpin. Mulai dari lembaga yang kecil di rumah, yang namanya rumah tangga. Ya, saudara. Kepada pemimpin kota ini, ya, kita harus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.